Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Situmeang, NIM 0701202200. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang 6 video tutorial yang menggunakan aplikasi Tinkercad. Di sini ada 6 materi, yaitu tentang Blanking Load 1, Blanking Load 2, Digital Input Push Button, Digital Input Slide Sweeper, Analog Input Potentiometer, dan yang terakhir yaitu Analog Input Photoresistor. Baiklah, kita akan memulai kesimpulan dari video pertama. Lampu LED yang dihubungkan pada Arduino akan menyala jika arus yang mengalir tidak melebihi batas maksimum LED sebesar 20 mA, tetapi jika melewati batas, maka lampu LED akan mengalami kerusakan atau ledakan. Nah, di sini kita akan membuat lampu LED berkedip dengan cara kita akan mengcoding dengan bahasa C, tetapi karena tidak ada, kita edit pada bloknya saja dengan perintah Saltboard, nilai high dengan delay 1 detik, dan Saltboard, nilai low dengan delay 1 detik juga. Nanti lampu akan menyala setiap 1 detik dan akan mati selama 1 detik. Juga kalau mau lampunya seperti flash, kita hanya perlu mengganti delay menjadi 100 atau 0,1 detik. Nah, LED akan menyala selama 1 detik dan mati 1 detik sampai simulasi atau Arduino-nya dimatikan. Maksudnya itu setelah diberi nilai high 1 detik, kemudian ada perintah lagi digital right LED in, kemudian nilainya low. Setelah high 1 detik, kemudian dia diberi nilai low yaitu 100 mili atau 1 detik. Masuklah yang kesimpulan yang kedua yaitu tentang Blanking Light 2. Nah, yang digunakan tetaplah sama, cuman bedanya dia menggunakan 3 resistor dan 3 LED dengan warna yang berbeda-beda, serta breadboard. Bisa kita lihat lampu akan menyala bergantian, kemudian lampunya nyala bersama-sama, kemudian setelah itu lampunya mati semua. Kesimpulannya yaitu contohnya seperti jika lampu merah menyala, maka kedua lampu akan mati dan lanjut seterusnya sampai ketiga lampu bergiliran menyala. Lalu setelah itu ketiga lampu akan hidup bersamaan. Nah, kita lanjut kesimpulan video yang ketiga. Pada pengkodingan Arduino, kita tidak menggunakan kode blok melainkan menggunakan text editor dengan bahasa C. Adapun pengkodingan ini kita harus menggunakan input pull up agar bisa mengaktifkan pull up pada resistor. Jika kita menggunakan input saja pas perkodingannya, maka pull up pada resistor tidak akan menyala. Nah, kemudian pada pengkodingan ini perlu menggunakan bahasa C++, di mana huruf besar dan kecil itu berbeda. Di sini pertama-tama kita akan mengcoding variabel button supaya bisa menerima input yang diberikan pin button 11. Nah, kemudian kita coding, maka yang terjadi secara default kondisi pin 11 akan menjadi high. Nah, itu yang membuat LED tidak menyala. Ketika kita tekan switch-nya, maka kondisinya akan low. Dan itu yang akan membuat lampu LED menyala. Seperti itulah jika kita menggunakan digital input. Kita lanjut ya teman-teman ke kesimpulan video keempat. Kesimpulannya yaitu sama seperti kesimpulan video yang ketiga, di mana jika Arduino pada pin 2 digeser ke kiri, maka nilainya berupa low dan LED-nya tidak menyala dikarenakan nilainya adalah 0, sementara jika Arduino pada pin 2 digeser ke kanan berupa high, maka LED-nya akan menyala dikarenakan nilainya adalah 1. Seperti inilah digital input jika menggunakan slide wise. Nah, selanjutnya kita masuk ke video kelima ya teman-teman, yaitu masuk ke bagian analog input. Yang dimana kalau digital input dia hanya menghasilkan nilai, 2 nilai saja, yaitu 1 high atau low yaitu hidup atau mati. Sedangkan kalau analog input dia mampu untuk menghasilkan nilai dengan rentang nilai hasil daripada inputnya. Nah, di sini kita menggunakan resistor variabel yaitu potensioner. Di sini dia memiliki 3 kaki, yaitu kaki kiri atau terminal 1 kita hubungkan ke ground, kaki kanan kita hubungkan ke power. Dalam hal ini kita gunakan yang kelima port dan yang kaki yang tengah kita hubungkan ke analog input. Kita gunakan yang analog input 0. Nah, bias dilihat menggunakan di sini piezo.
Hijau sebagai nilai keluarannya, di mana pihak ini bakal menghasilkan suara berdasarkan dari frekuensi yang dihasilkan. Kalau kita lihat di bagian codingannya, kita deklarasikan dulu si berapa komponennya, ya, di mana potentiometer kita deklarasikan dengan tipe data unsafe integer. Artinya bahwa nilai negatif dari si potentiometer bakalan dikorbankan ke dalam nilai positifnya, sehingga nanti programnya bakalan seperti ini. Dia bakalan mengubah suaranya berdasarkan pada frekuensi resistensi potensiometernya sebagai tinggi. Maka semakin tinggi pula frekuensinya yang dihasilkan. Nah, kita masuk ke kesimpulan yang terakhir, yaitu bagian ke-6. Masuk ke bagian analog input yang kedua. Nah, pada analog yang kedua di sini kita menggunakan yang namanya fotoresistor. Pada fotoresistor ini menggunakan cahaya sebagai nilai inputnya, yaitu sensor cahaya. Nah, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan potensiometer. Nah, kalau pada potensiometer memiliki 3 kaki, sedangkan fotoresistor hanya memiliki 2 kaki, yang dimana terminal satunya kita hubungkan ke ground dan juga ke analog input. Sedangkan untuk terminal 2-nya kita hubungkan dengan power, yaitu kita gunakan yang 5 volt. Kemudian foto juga menggunakan resistor sehingga nanti nilainya nggak bakalan terlalu besar. Kemudian outputnya kita menggunakan kembali si LED. Nah, kembali ke si LED-nya warna merah. Kalau kita lihat kodenya di sini kita lihat bahwa pertama-tama kita deklarasikan variabelnya seperti sebelumnya. Lalu pinboardnya kita buat isi fotoresistornya sebagai input dan juga LED-nya sebagai output. Seperti ini jadinya dia jika kita jalankan, maka saat ruangan ini, misalnya kita bayangkan ini adalah ruangan. Jika dia memiliki cahaya yang minim atau rendah, maka si LED ini bakal menyala. Namun jika di ruangan ini memiliki cahaya yang lumayan tinggi, maka si LED bakal mati. Jadi dia bakal menyelesaikan daripada intensitas cahaya yang ada pada ruangan tersebut, sehingga si fotoresistor bakalan menerima cahaya dan memberikan nilai inputnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.